Sebagai warga Kalimantan Selatan pastinya tidak asing lagi dengan nama Sambang Lihum. Ya, Sambang Lihum merupakan rumah sakit jiwa satu-satunya dan terbesar di Kalimantan Selatan. Terakhir 2020, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum berhasil mempertahankan kelasnya sebagai rumah sakit khusus daerah kelas A dari Kemenkes RI. Wah memang, namun sebenarnya bukan hal ini yang akan kita bahas. Tapi cikal bakal dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Apa, bagaimana, dan dari mana asalnya? Kita bergeser ke masa lalu. Aduh. Sebelum Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum resmi beroperasi, Rumah Sakit Jiwa terdahulu ada di Desa Tamban Bangun, kilometer 4 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, dengan nama Rumah Sakit Jiwa Tamban. Rumah Sakit Jiwa Tamban berdiri pada tahun 1951 silam. Awalnya dinamakan Koloni Orang Sakit Jiwa atau KOSJ, yakni tempat penampungan orang sakit jiwa pada masa itu. Semula kapasitasnya 30 orang, kemudian 2 tahun berselang naik menjadi 60 orang, dengan 2 rumah dinas di lahan seluas 6 hektar. Pada tahun 1967, KOSJ berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Tamban. 2 tahun kemudian statusnya menjadi tipe C. Bertahan puluhan tahun, akhirnya pengoperasian Rumah Sakit Jiwa Tamban direlokasi ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada 2007. Saat itu tengah jaya-jayanya dan bangunan yang dimiliki tergolong modern pada masanya. Dari sinilah titik baliknya. Sejumlah bangunan dan fasilitas yang ditinggalkan mulai tidak terurus dan akhirnya terbengkalai. Kawasan seluas 6 hektar ini terkesan angker, penuh semak belukar, dan tidak terawat. Tidak jarang di kawasan ini sering ditemui hal-hal yang ganjil dan berbau mistis. Karena saat beroperasi dulu juga sering terjadi peristiwa yang mengerikan dan klinik. Seperti pasien tewas tenggelam di sungai saat berupaya kabur dari perawatan. Kadang ada pula yang lari ke persawahan dan ditemukan meninggal. Sebagai warga di sini kayak apa aja? Sebagai warga nih ya anak minta bangunakan ini nah supaya jangan jadi hutanan kayak ini. Kami kasihan kami di sini nanti melihat hutanan aja jadi bangunan kan bagus lah. Nggih. Nah, Angker aja. Angker ya. Apalagi malam, aduh. Ada sering ketemu kejadian apa? Iya, kada dapang. Cuma ya anggaran hutan. Ini saja Pak. Sudah tahu kamuan kami sudah tahu orang-orang dalam tuh. Jadi ya Ibaratnya orang supaya bersih kan nyaman ini lihat. Banyak ada no. Amun orang-orang hanya Orang bisa. pendatang nang menyewa-nyewa rumah ini bisa melihat kebang ada nang situ kayak pucongnya nya. Seperti yang dituturkan warga sekitar tadi, memang sering terlihat penampakan makhluk gaib di kawasan tersebut. Namun, kadang hanya dilihat orang-orang pendatang baru atau pengendara yang kebetulan lewat. Sedangkan dengan warga sekitar, makhluk gaib tersebut sudah seperti saling kenal dan mengetahui, jadi tidak lagi mengganggu. Sedikit informasi, kawasan bangunan di lahan seluas 6 hektar ini merupakan aset daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sempat dikunjungi sejumlah pejabat pemangku kepentingan, namun hingga kini masih belum ada perbaikan atau upaya pemanfaatannya lagi. Semoga aset ini bisa kembali dimanfaatkan dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat sekitar.